Bapak Profesor Dr. Haji Muhammadin Samsudin MA. Wakil Bupati Bantul yang saya hormati, Bapak Haji Asrori Maruf, Ketua PDN yang saya hormati, serta Bapak Rahmat dari Domet Wafa yang kami hormati, serta hadirin semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Komplek Masjid Al-Wafa saat ini luasnya 932 meter persegi, terdiri dari tanah wakaf dari almarhum Bapak Ahmad Kaya seluas 677 meter persegi, tanah hasil pembelian paninya dari almarhum Bapak Juweni dan Bapak Kusnan seluas 55 meter persegi, dan tanah hasil tukar guling panitia dengan tanah kas pemerintah Kelurahan Pendowarjo kurang lebih 200 meter persegi. Insya Allah semuanya pada saatnya akan menjadi tanah wakaf milik Muhammadiyah. Adapun masjid yang baru selesai dibangun memiliki luas 323 meter dengan panjang 19 meter dan lebar 17 meter. Dengan demikian, masjid dan sebagian bangunan dari TK Aba Al-Wafa masih berdiri di atas tanah wakaf almarhum Bapak Ahmad Kaya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, Masjid Al-Wafa pertama kali dibangun tahun 1962 bersama TK Aba Al-Wafa yang pada waktu itu diprakarsai oleh almarhum Kiai Haji Matori Al-Huda. Masjid Al-Wafa dan TK Al-Wafa dibangun kembali karena roboh akibat gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang lalu. Pada saatnya nanti Bapak bisa melihat foto bagaimana keadaan pertama kali dan proses pembangunan ini sampai saat ini selesai. Pembangunan dimulai pada bulan Juni 2006 dengan melakukan pembersihan puing-puing masjid yang dilakukan oleh relawan sekitar masjid sendiri dan jamaah dari Pajangan, dan lebih mengharumkan adalah utusan pimpinan cabang Muhammadiyah dari pertama kali kami menerima sumbangan 1 truk pasir dari Saudara Mariono, seorang sopir truk yang tinggal di Bandung Kulon. Setelah itu baru mengambil sumbangan dari berbagai pihak, di antaranya dari Gubernur Riau Kepulauan 40 juta, jamaah Kota Pekalongan 4,6 juta, DNP Jakarta, Wali Kota Pekalongan Ibu Sadari, Ibu Anissa Azari, Dr. Sasmio Nugroho, dan lain sebagainya, termasuk Saudara Yulianto dan Saudara Partoko dari Karanggoda sebesar 1 juta rupiah. Juga kami menerima sumbangan yang berkisar dari 2 sampai 7,5 juta dari Ahmad Yenuri Jayapura, Taufik Balikwan dari Surabaya, Pemda Pasuruan, Saudara Nugrahadi Jakarta, Bapak Gandar dan Nurin dari Kasongan
dari Jepang, serta yang terakhir kami menerima uang bantuan dari kantor pos dan biro cabang Yogyakarta. Selain itu kami menerima bantuan yang di atas 10 juta, pertama dari Profesor Dr. Jaki Barikman, seorang dosen Fakultas Ekonomi UGM, Profesor Dr. Tohari MSc, seorang dosen Fakultas Pertanian UGM. Juga kami menerima dari keluarga almarhum Fadil Barikman dari Bandung. Kami juga menerima yang ada lebih besar lagi dari rekan-rekan PLN distribusi Jakarta Surabaya sejumlah 27,75 juta. Kami menerima bantuan dari dosen Fakultas Peternakan 30,5 juta, dan yang mengharukan kami menerima dari Dr. Haji Supardi, seorang dokter bedah dari Pontianak, yang terakhir ini memberikan sumbangan lebih dari 50 juta. Selain ini kami menerima donasi atau infak dari beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang memberikan infak dari 500 rupiah sampai di bawah 1 juta rupiah dari berbagai penjuru tanah air. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Takmir Masjid Al-Wafa yang pertama kali menunjuk kami untuk melaksanakan pembangunan dengan amanat tolong bangun suatu masjid yang lebih baik dibandingkan rumah-rumah penduduk dari Dongkelan sampai Kota Bandung. Selanjutnya kami diperkuat dengan SK pimpinan cabang Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah cabang Sewang Selatan, sehingga kami bisa melakukan pembangunan ini dengan baik. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadir wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahul munir. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bandung Pak Sumarno, dan para muslimin Kabupaten Bandung yang saya hormati Ibu Camat Sewon. Saya mohon maaf tadi salah paham ketika diperkenalkan Ibu Camat, saya kira istrinya Pak Camat, kata Ibu Camat. Dan para muslimin kawan Sewon, almarhum para ulama, para sesepuh, pimpinan Muhammadiyah dan ortom Muhammadiyah, Nasrani Priyadi dari Kampung Wakaf Dr. Wakaf, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Buaya adalah kita dimenari secara CM ya, dan sebagai cuma CM yang benar kita tahu carut marut. Inilah sebenarnya yang penting juga diamalkan oleh seluruh masyarakat kita, termasuk oleh warga Muhammadiyah. Sebagai umat Islam, kita harus mengedepankan kebersamaan, mengedepankan apa yang diajarkan oleh agama sebagai ukhuwah Islamiyah. Ini sangat sering disampaikan oleh para khotib, para penceramah, tapi sangat sukar diamalkan oleh umat Islam. Janganlah karena perbedaan paham keagamaan
perbedaan organisasi dan kelompok, apalagi perbedaan partai politik, lambang maupun bendera dan warna jaket partai politik, kemudian umat Islam saling berselisih, bertentangan, dan apalagi terlibat konflik. Konflik semacam itu harus dijadikan sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau yang tidak boleh dan tidak perlu diulang lagi. Kaitan inilah maka masjid yang melambangkan tempat peribadatan umat Islam harus menjadi tempat bersatunya umat Islam. Masjid adalah milik Allah, maka sering disebut Baitullah, rumah Allah, walaupun kemudian harus dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, tapi masjid harus kita fungsikan lebih luas lagi sebagai tempat permusyawaratan umat Islam, membicarakan, memusyawarahkan, dan mengambil keputusan tentang banyak hal dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Insya Allah jamaah maghrib isya ada ya, zuhur asar juga ada ya, subuh kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Mari kita fungsikan sebagai tempat sholat. Apalagi saya lihat di masjid ini megah, tidak terlalu besar ya. Pak Wakil Bupati ini kalau bahasa Inggrisnya small but beautiful, kecil tapi tidak. Saya berharap juga kecil tapi memberi inspirasi bagi masyarakat, bagi umat Islam untuk maju. Jadi tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga perlu menjadi pusat kebudayaan, menjadi tempat pendidikan. Karena sekarang ini pendidikan tidak cukup di sekolah. Anak-anak berada di sekolah hanya beberapa jam, dan sekolah bukan segala-galanya. Kadang-kadang juga tidak berhasil secara maksimal untuk membentuk akhlak, membentuk kepribadian dan watak bangsa, watak anak-anak generasi muda. Maka pendidikan masyarakat, jadi selain pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat di kalangan umat Islam ini sangat-sangat penting. Masjid bisa kita jadikan sebagai pusat pendidikan masyarakat. Kalau di Sumatera Barat dulu, di Minangkabau sana dikenal surau, ya semacam masjid musola, itu menjadi lembaga pendidikan masyarakat yang paling efektif. Karena anak laki-laki itu tidak tidur di rumah, mereka tidur di luar rumah, yaitu di surau. Tapi di surau itu tidak sedang tidur bersama-sama satu kampung, tapi juga belajar dan kemudian juga menunaikan ibadah. Maka lahirlah ulama dan lahirlah generasi yang berakhlak karena peran dari surau. Tapi ada seorang budayawan Minangkabau menulis buku Robohnya Surau Kami. Karena ternyata di Sumatera Barat beberapa dekade terakhir sudah tidak ada lagi seperti surau dulu yang banyak melahirkan ulama. Maka ada kritik robohnya surau kami. Tapi ternyata menurut pengamatan saya, robohnya surau kami, masjid atau musola kami tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, terjadi di banyak daerah di Indonesia ini, yaitu robohnya masjid kami. Masjid yang bukan roboh karena gempa, tapi masjid yang tidak berfungsi semestinya, yang tidak menjadi pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat kegiatan-kegiatan sosial dari umat. Kita masuk dalam Masjid Istiqlal, ternyata Masjid Istiqlalnya tutup setelah Isya, sehingga sang ibu tidak bisa menunaikan kitabnya. Tapi ibu ini salah paham, marah-marah kepada saya. Dia melakukan masjid sekretaris umum MUI. Waktu itu sekretaris umum, karena wakil sekretaris umum.
Ya kan itu berpuasa dalam Islam. Saya betul Bu Sekretariat MUI pusat itu di Majelis Islam, tapi MUI hanya numpang. Majelis Islam itu ada takbirnya sendiri dan dibawa oleh Departemen Agama, karena itu masih pemerintah, masih negara. Ya kalau itu dan tapi setelah pulang di Jakarta saya sampaikan kepada Ketua Takmir Majelis Islam Pak Bapak angkat kerja Departemen Agama, kenapa kok Masjid Istiqlal saya baru tahu bukannya selalu ditutup pada Isya. Pak Bapak itu tawaan kepada saya ya, tapi kita harus tutup. Rupanya dulu itu Masjid Istiqlal itu dijadikan sebagai pelarian, tempat pelarian oleh para penjahat. Jadi orang-orang yang mungkin membunuh, merampok, menjamret di ibu kota, di sekitar Monas, dekat Masjid Istiqlal itu, termasuk para pelacur yang sering beroperasi di Monas dulu itu, katanya sebelum dijadikan banyak tempat-tempat yang gelap gitu. Tentu para pelacur itu habis beroperasi, pulangnya ke Masjid Istiqlal. Dengan menembus Pak Bapak, karena mereka jadi taubat, boro-boro kalau taubat katanya, pulangnya hanya untuk mandi di kamar mandi Masjid Istiqlal. Setelah itu beroperasi lagi gitu. Nah ini terjadi maka oleh takmir masjid ini selalu ditutup. Tapi sekarang dari luar disediakan di lantai bawah ruangan kecil untuk tempat orang kita. Nah masjid kita ini harus kita fungsikan, harus kita syiarkan, kita makmurkan. Selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat pendidikan, kebudayaan, bicara banyak hal di masjid kita ini. Termasuk tadi tafsir latihanlah di masjid, tapi jangan di dalam masjid ya. Nanti di luar masjid saja latihannya. Membicarakan masalah perekonomian umat. Jadi program Pemda Kabupaten Bantul yang bagus tadi itu, Projo Kamansari sejahtera, demokratis, agamis, agraris, atau beberapa program lain itu bisa disambut oleh masyarakat dengan bermusyawarah di masjid. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam setempat, saya mampu yakin itu bisa diselesaikan di masjid, bisa dibicarakan di masjid. Kalau betul-betul masjid ini dapat kita fungsikan semestinya. Saya berharap Masjid Al-Wafa yang alhamdulillah berhasil dibangun kembali, bahkan lebih megah ya. Kalau tidak salah dulu saya sempat lihat awal-awal gempa memang roboh. Alhamdulillah banyak muhsinin, banyak donatur yang telah mengeluarkan infak terutama dan zakatnya, dan khususnya kepada beberapa republikan yang menyumbang bagian atau porsi terbesar dari dana pembangunan kembali tersebut. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masjid yang dibangun kembali lebih indah dari semula ya. Saya tidak tahu semula belum lihat gambarnya. Nggak tahu ini arsitektur dari mana ini. Saya kira cukup bagus, apalagi untuk tingkat kecamatan ya, tingkat cabang untuk Muhammadiyah, bahkan cabang Sewon Selatan. Saya pesankan untuk bisa difungsikan semestinya, dan khususnya pada bulan suci Ramadan yang segera tiba ini, agar Masjid Al-Wafa ini tidak tahu siapa yang beri namanya bagus. Al-Wafa itu kalau tidak salah punya arti harfiah sikap untuk selalu menepati janji. Antara lain arti dari Al-Wafa, ada sebuah kelompok filosof di abad-abad pertengahan sekitar tahun 910 Hijriah yang menyebut diri Al-Ikhwan As-Safa wal Khullan Al-Wafa. Itu menyebut diri, tapi itu kelompok filosof bawah tanah yang beroposisi dengan rejim penguasa. Ya, karena kekuasaan itu penuh dengan korupsi, penguasa yang korup, sultan jahil, sultan zalim, penguasa yang lalim,
menguasai otoriter, tapi yang juga jahil, yang bejat dari sudut moral, maka tidak cukup kuasa, ya. Tidak cukup kekuatan dari para ulama, dari para ilmuwan dan filosof, tapi ada kelompok filosof sampai sekarang belum diketahui pada tahun berapa dan siapa-siapa saja mereka, kecuali ada karyanya yang bernama Ar-Rasail, surat-surat. Dari bawahnya Ar-Rasail, Ikhwan As-Sofa, persaudaraan suci, wal kullan lupa, sebuah komunitas yang senantiasa menepati janji dan punya komitmen. Al-Wafa itu juga punya komitmen. Maka jamaah dari Masjid Al-Wafa ini saya berharap bisa paling tidak menampilkan watak dan sikap orang-orang yang wafat, orang-orang yang memiliki satu sikap komitmen, yaitu mempunyai komitmen kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada keadilan, untuk melawan segala kemusyrikan, segala keburukan, kemaksiatan dan kemungkaran ini. Mereka ini baik sekali, dan saya berharap setelah ada masjid baru ini, umat Islam di Sulawesi Selatan atau Muhammadiyah khususnya ini akan bisa lebih maju lagi, bisa lebih semangat lagi, dan tentu tidak hanya dengan masjid, tapi juga dengan amal-amal usaha yang lain, termasuk ada TKA yang juga disebut atau dengan amal-amal. Sekali lagi atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya ikut menyampaikan terima kasih kepada para muslimin, kepada para donatur, khususnya Bapak Bapak, juga pemerintah Kabupaten Bantul, dan saya pribadi berharap masyarakat Bantul, masyarakat rumah hampir setahun setengah yang lalu dan ikut menyaksikan beberapa perusahaan fisik maupun non fisik ini bisa pakai kembali dengan tadi tekad BB, tapi bukan diri yang lain. BB yaitu Bantul Bangkit, BPK Bantul Bangkit kembali, dan doakan Bantul semakin jaya. Dan dengan itu mudah-mudahan masjid ini dapat berfungsi sebagai salah satu amal usaha dalam rangka menyongsong muktamar 1 Abad Muhammadiyah tahun 2010 yang akan datang. Dan saya yakin peserta dan penghadirannya jauh lebih banyak dari muktamar sebelumnya, termasuk muktamar terakhir, muktamar jelang 1 Abad di Malang, yang berapa ratus ribu orang kumpul di kota Malang itu. Tentu muktamar 1 abad di daerah atau kota kelahiran Muhammad itu Yogyakarta akan lebih meriah dan lebih semangat lagi. Kalau tidak salah, nanti akan ada muktamar berjamaah, ya. Muktamar bersama-sama selain Muhammadiyah, Aisyah juga akan muktamar. Aisyah tidak jadi mufarokoh, ya. Rencananya memisahkan diri dari Muhammadiyah, paling tidak pada saat muktamarnya rupanya untuk 1 abad ini nanti masih bersama-sama. Mungkin juga mengundang Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, dan juga ikatan pelajar atau ikatan remaja Muhammadiyah. Saya tidak tahu panitia, mungkin Muhammadiyah jadi, kalau Muhammadiyah jelas di Bantul nanti tempatnya Pak Asrori, karena mungkin pusat kegiatan pertama untuk Muhammadiyahnya di Universitas Muhammadiyah Bantul. UNY kan Universitas Muhammadiyah Bantul, lokasinya di Bantul, namanya di Yogyakarta. Mungkin yang lain di Sleman, yang lain lagi di Bogor atau di Gunung Kidul. Maka saya berharap amal-amal usaha termasuk tadi saya dibisikkan oleh Bupati Muhammadiyah Pak Magno, bahwa Muhammadiyah Bantul akan atau tengah membangun gedung pusat dakwah, ya. Kalau salah berapa tingkat, 7 tingkat, tapi baru selesai 1 tingkat. Saya sarankan, insya Allah setelah Ramadan Idul Fitri nanti saya datang untuk meresmikan gedung pusat dakwah Muhammadiyah yang walaupun baru selesai 1 tingkat. Karena itu sudah biasa. Dalam 2 tahun terakhir saya sudah banyak meresmikan gedung dakwah Muhammadiyah, rata-rata tingkat cabang dan ada
1-2 tingkat rata-rata tingkat daerah dan ada 1-2 tingkat cabang. Yang menarik, gedung-gedung dakwah Muhammadiyah tingkat PDM dan PDM itu rencananya itu di atas 2 tingkat, 3, 4, 5, ada yang 6 tingkat. Yang 6 tingkat itu kalau tidak salah di Semarang itu. Karena letaknya berhadapan dengan gedung dakwah PWN. Gedung dakwah PWN-nya sudah 5 tingkat. Nah, PDM nggak mau kalah sama PWN-nya. Kalau gedung PWN 5 tingkat, gedung PDM harus 6 tingkat. Nah, ini semangat daerah lebih besar dari wilayah. Tapi rata-rata 2, 3, 4 tingkat. Nah, cuma yang baru selesai 1 tingkat. Maka saya sarankan udah harus tingkat saya datang. Dan memang belum selesai 4 tingkat apa. Maka ketika saya datang meresmikan, itu sepatu di belakang saya ditulis peresmian lantai pertama gedung dakwah Muhammadiyah. Cuma atas saran saya ketika diresmikan lantai pertama itu coba undang bupati, wakil bupati, apalagi kalau wakil bupatinya Muhammadiyah. Saya tahu kalau ada keluarga Muhammadiyah juga, undang para agedia. Nanti saya ceramah singkat saja. Dan yang terakhir kita galang dana untuk pembangunan lantai 2. Maka terkumpullah dana untuk lantai 2 paling tidak 50%. Nah, PDN-nya jadi kalau gitu Pak Din, dari berapa lama lantai 2? 6 bulan selesai. Saya datang lagi peresmian lantai 2. Cuma ini sudah setahun lebih, tunggu belum ada undangan untuk peresmian lantai 2. Berbanyak rumah dan dana ya. Nah, nanti silakan kita resmikan Pak Asrori. Setelah Idul Fitri, gedung pusat dakwah Muhammadiyah Bantul ya. Jangan lupa kalau undang Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati kita minta nanti untuk menyumbang untuk pembangunan lantai 2-nya. Ya. Kalau beliau nggak hadir, pasti beliau nggak mau beramal jariah. Kita minggu pertama atau kedua setelah Idul Fitri tadi. Kedua kalau mau bangun lagi, asnaf tanamannya itu tidak harus kekal orang per orang. Bangunan juga boleh. Apalagi kalau bangunan itu dipakai untuk jihad di sabilillah. Itu masuk dalam kategori jihad. Ini bukan main-main dari wakil ketua umum MUI yang berpendapat. Jadi kalau seandainya dompet bapak mau nyumbang di dakwah Muhammadiyah, itu tidak menyalahi al-asnaf tanamannya dalam kategori itu. Kalau mau kategori jihad di sabilillah boleh ya. Karena memang gedung itu gedung untuk merancang jihad fisabilillah. Kalau mau dimasukkan kategori fuqara dan masakin, boleh juga karena PDN-nya memang fuqara dan masakin. Silakan dipilih nanti. Atau yang punya hutang ya, karena PDN ini banyak hutang juga untuk membangun itu. Mari kita sukseskan pembangunan gedung itu, karena ini akan menjadi simbol nanti dalam rangka menyusul orang kita yang tinggal. Belum tidak 3 tahun lagi, tapi ini 2,5 tahun lagi. Saya kira ini saja, saya mohon maaf. Saya sama dengan Ustaz Asrori, suara saya juga habis ya. Kemarin acara saya hari Jumat, hari Kamis saya di sini di Prambanan, ada 2 jam terbang ke Jakarta, ada acara malam sampai jam 2 malam. Subuh berangkat lagi hari Jumat, saya ke Kuala Lumpur. Tapi bukan untuk ikut peringatan kemerdekaan Malaysia. Saya sudah menyatakan tidak mau berceramah di Kedutaan Besar Malaysia Kamis malamnya sebagai bentuk protes. Saya tidak suka sesama kok arogan gitu, sombong dan arogan, padahal sama Muslim dan juga seluruh Melayu. Tapi saya ke Malaysia kemarin hari Jumat adalah untuk meresmikan dan melantik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Kuala Lumpur. Itu alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Walaupun saya berada di Kuala Lumpur hanya 2 jam, selesai ceramah 20 menit, saya lari ke airport dan kembali pulang ke Jakarta. Jadi hanya pulang pergi. Kemarin berada di sini ada acara tadi pagi jam 9 sampai jam 11 sebelum kembali. Saya menyampaikan tausiah pada tabligh akbar 60.000 orang di Taman Budaya Surakarta oleh sebuah organisasi yang bernama Majelis Tafsir Al-Quran. Maka semangat tadi berbicara di sana, selesai di Bandung.
juga alhamdulillah masih tersisa untuk sewon dan pantul ini. Demikianlah silaturahim kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah saya usahakan sekali datang setelah Idul Fitri untuk meresmikan lantai pertama itu Bapak Muhammadiyah. Dan pesan saya Pak Sobari, jangan lupa undang Bapak Wakil Bupati dan juga itu camat kami juga diundang pasti. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah ke acara berikutnya, yakni doa oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Daldiri. Dipersilakan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa